Shalom semuanya, selamat malam, selamat hari Minggu. Hari Tuhan, hari Minggu itu. Walaupun semua hari pasti harinya Tuhan ya. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, itulah adalah Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang tidak terbatas. Dengan cara dia memberikan anaknya yang tunggal sebagai penebusan untuk seluruh dunia. Dan segala sesuatunya itu menjadi rahasia Allah yang disingkapkan kepada orang-orang percaya. Dunia tidak dapat mengenalnya, dunia tidak dapat menerimanya. Hanya saudara dan saya, orang-orang percaya, yaitu mereka yang menerimanya, dan mereka yang menerimanya juga diberikan rohnya yang kudus sehingga mereka dapat mengenalnya. Saudara dan saya mengenal dia. Saudara dan saya menghayati kehadirannya. Dan kehadirannya yang penuh dengan kemuliaan, yaitu hadirat yang tidak terbatas dari kehadiran Bapa sendiri. Itulah yang benar-benar memberikan kita kemerdekaan di dalam banyak perkara, di dalam banyak dimensi. Saya tidak mengatakan semuanya, karena maut masih menjadi bayang-bayang kehidupan kita. Tetapi selain itu, itulah musuh yang terakhir yang akan dikalahkan oleh Yesus sendiri, yaitu maut. Tetapi semua yang lain itu sudah selesai. Nah, malam hari ini saya mau mengundang Bapak Ibu untuk mari kita merenungkan bersama bahwa Yesus yang dimuliakan itu juga memuliakan saudara dan saya. Kemuliaan itu artinya absent of sin, artinya ketidakhadiran dari dosa. Kemuliaan itu artinya dimensi ilahi yang sempurna, utuh, tidak bercacat dan tidak bercelah. Nah, Bapa sedang merancang dengan luar biasa. Dan hal terbesar di dalamnya itu adalah Yesus dimuliakan. Bagaimana kebenaran firman Tuhan menyingkapkan itu yang rindu kita sama-sama ya renungkan malam hari ini, dan saya akan memaparkannya kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan percayalah, semakin saudara menikmati kebenaran ini, menemukan kebenaran ini, semakin bertumbuh di dalam keserupaan dengan Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itulah kita mengucap syukur, mengangkat pujian dan penyembahan kita kepada Dia, karena tidak ada hal yang lain yang dapat dibandingkan dengan itu. Teman-teman, keadaan dan kondisi yang kita hadapi hari ini tidak ada yang pasti, bukan? Ya, ketika kita melihat berita-berita, apa yang kita dengar, semakin memberikan kita apa? Keraguan, ketidakpastian. Dan di dalamnya yang kita lihat adalah hal-hal yang sungguh-sungguh membuat dunia menjadi terlarut di dalam kebimbangan dan ketakutan. Dan inilah keadaan yang sungguh-sungguh saudara dan saya hanya satu yang dapat membebaskan kita dari keadaan yang menyeramkan itu, yaitu datang pada Yesus. Dia berkata, marilah kepadaku. Marilah, come to me. Marilah kepadaku. Hai kamu yang letih lesu, berbeban berat. Hai kamu yang ada di dalam kelemahan tubuh. Hai kamu yang sakit.
Hai kamu yang tertekan, yang terintimidasi, hai kamu yang memiliki banyak pikiran, hai kamu yang memiliki banyak beban, mari datanglah kepadaku. Situasi sekarang lebih membuat hal itu menjadi sangat uh, menekan hidup setiap orang. Di setiap lini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Masa depan, hari depan, esok, minggu depan, bulan depan, nggak ada kepastian, bukan? Tetapi di dalam rencana Allah, melalui anak tunggalnya Yesus Kristus, yang sudah dimuliakan oleh Bapa sendiri, jalan itu terbuka lebar. Jalan itu tersedia. Sajian itu tersedia. Jamuan itu tersedia. Malam hari ini, mari kita bersyukur untuk anugerah itu. Untuk kasih itu. Luar biasa. Ini adalah ujian. Kalau saudara orang-orang yang beriman, hari-hari ini adalah ujian. Hari-hari ini adalah satu situasi di mana ketekunan dan keteguhan hati saudara dan saya diuji. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di balik semuanya itu, ada kehadiran Tuhan yang luar biasa. Pernyataan hadiratnya yang sungguh-sungguh akan membuat saudara semakin merasakan kemuliaan. Ya, jadi dari hari ke hari, kita akan melihat kemuliaan itu semakin dan semakin dan semakin besar di dalam kehidupan kita. Sampai satu hari nanti kemuliaan itu menjadi sempurna, ya. Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang kita harus syukuri dalam hidup ini. So, next week, minggu depan, bulan depan, waktu-waktu yang di depan, dunia tidak bisa memberikan kepastian. Atau dunia memberikan perkiraan. Atau dunia memberikan alternatif. Tetapi saudara dan saya di dalam Kristus harus mengerti kebenaran bahwa Yesus sudah dimuliakan supaya saudara dan saya dimuliakan. Oh, haleluya. Mari kita menghadap Dia di dalam doa, membawa ucapan syukur kita untuk sepanjang hari ini, di mana Tuhan telah memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita hikmat, marifat, kreativitas, inovasi, dan bahkan antusiasme di dalam hidup ini, kegairahan di dalam Dia, ya. Mari kita mengucap syukur bersama di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam kerajaan surga. Seraya seluruh makhluk surga memuji meninggikan nama-Mu. Bahkan kami juga di dalam Zoom Fellowship ini, Tuhan, seluruh keluarga mengangkat tangan kami, tanda kami mengangkat dan mengagungkan nama Yesus. Kami muliakan nama Yesus, nama yang di atasnya ada kuasa, ada otoritas ilahi yang di dalamnya kami meletakkan seluruh pengharapan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk topangan Tuhan. Terima kasih untuk benteng yang Engkau siapkan di sepanjang hidup kami, perjalanan kami, bahkan terima kasih untuk pembelaan Tuhan sehingga kami dapat melewati setiap ujian-ujian dalam hidup ini dan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa untuk sukacita dan damai sejahtera yang Engkau alirkan di dalam hidup ini. Sehingga kami menikmati aliran itu dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, dari momentum ke momentum. Baik itu di dalam kondisi apapun. Kelemahankah, kekuatankah, di dalam kekurangan, kelimpahankah, kami percaya, kami menikmati aliran-aliran kasih, aliran-aliran sukacita dan damai sejahtera-Mu. Karena kami percaya
Engkau tidak bergantung kepada apapun, situasi apapun, tetapi seluruhnya tergantung dan mengalir dari kerajaan surga, yaitu kerajaan Allah sendiri. Terima kasih Bapa. Kami habiskan ibadah malam hari ini di atas satu nama-nama yang penuh kuasa, yaitu Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, nama Yesus namanya, yaitu nama di mana seluruh kuasa kekuatan dan pemerintahan ditaklukkan. Seluruh kuasa si jahat kegelapan angkasa, engkau takluk juga di dalam nama Yesus. Engkau tidak berhak di atas setiap anak-anak Tuhan yang hadir di dalam Zoom Fellowship ini, bahkan yang hadir melalui syiar Tuhan live streaming ini. Kami berdoa bahwa kasih-Mu yang menjangkau setiap kami, sehingga Allah bertahta di atas puji-pujian kami. Di dalam nama Yesus, kami menyambut pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, mari kita arahkan hati kita. Kita pandang Tuhan, kita nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan dengan pujian, dengan penyembahan kita. Mari kita naikkan pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh, katakan dengan segenap hatimu. Katakan mulia, mulia. Sungguh-sungguh lagi katakan dengan segenap hati, katakan mulia, mulia.
Ini pujian kami Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan dengan satu kerinduan kami Tuhan. Kami datang menyembah Tuhan, kami datang meninggikan nama-Mu Tuhan. Dengan setiap pujian kami, penyembahan kami menjadi terharu di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengundang kehadiran Tuhan dalam Kau bertata Tuhan. Engkau menyatakan kuasa Tuhan, rawatkan kami secara pribadi dan pribadi Tuhan, khususnya kami melalui Zoom dan lewat streaming Facebook. Tuhan, Engkau rawatkan kami.
jamah kami Tuhan, dengan kuasa rahmat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, yang memang kekuatan, yang terbeban berat memberikan kelegaan dan kesejahteraan, yang sakit Tuhan sembuhkan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya kuasa mujizat pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita arahkan hati kita pandang ke Tuhan dengan segenap hati, katakan bahwa Yesus Engkau sangat baik. Yesus Engkau sangat baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik. Baik. Dengan sungguh-sungguh katakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik. Baik. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Amin. Ya Yesus baik. Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik. Baik. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan dengan segenap hati, Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik. Dia baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Puji Tuhan, haleluya. Engkau sungguh baik ya Yesus. Engkau yang telah memberi kami makan minum setiap hari, fasilitas yang kami boleh pakai setiap hari, sampai kepada hal yang sangat kecil sekalipun Engkau memperhatikan kami Tuhan. Engkau sungguh amat baik di dalam hidup kami. Terima kasih terlebih lagi di dalam segala sesuatu Engkau telah membawa kami ke dalam kerajaan-Mu Tuhan, yaitu tempat di mana kami dapat diubahkan. Kami yang tidak punya nilai menjadi berharga di mata Tuhan. Kami yang tidak punya latar belakang untuk dikasihi, kami memperoleh belas kasihan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami dianggap sebagai anak dan Engkau menjadi Bapa kami. Adalah hubungan yang tidak pernah ada yang dapat menggantikannya. Terima kasih untuk segala sesuatu.
Apapun yang kami nikmati hari ini, kami percaya itu adalah karya, itu adalah segala sesuatu yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kami. Engkau tidak pernah salah di dalam hidup kami, pasti Tuhan. Berkali-kali kami jatuh, tetapi tidak pernah Engkau gagal mengenai rencanamu di dalam hidup kami. Engkau memulihkan, Engkau mengembalikan, Engkau membawa kami pulang ke tempat di mana Engkau ingin kami berada. Di hadirat-Mu kami menjadi berharga Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada masing-masing kami secara khusus. Setiap kami supaya kami menikmati Tuhan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Supaya kami memperoleh penghiburan di tengah-tengah masa sulit seperti ini. Supaya kami menerima kekuatan di tengah-tengah kelemahan-kelemahan yang kami alami hari-hari ini. Biarlah kasih-Mu itu yang menembus setiap dimensi keadaan kehidupan kami Tuhan. Biar kasih-Mu itu membawa pembaharuan. Kasih-Mu itu membangkitkan iman. Kasih-Mu itu menuntun kami kepada pengharapan di dalam janji-janji-Mu yang setia. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba itu adalah isi hati Tuhan sendiri kepada setiap saudara yang ada di dalam Zoom Fellowship ini, bahkan yang hadir di dalam Facebook live streaming. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau turun tangan melawat dan mengurapi kami sekarang ini di dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya langsung masuk ke dalam firman Tuhan malam hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan bagaimana Yesus yang dimuliakan. Ya, Yesus yang dimuliakan yang juga memuliakan saudara dan saya. Keadaan yang sulit seperti ini tidak mudah mencari alternatif, bukan saudara-saudara? Bahkan sampai kepada titik-titik nadir perekonomian atau kehidupan masing-masing kita. Dan secara manusia itu tidak mudah. Sudah hampir 1 tahun. Ya, awal bulan depan 1 tahun kita berada di dalam kondisi seperti sekarang ini. Dan banyak orang yang memprediksi bahwa akan masih bertahun-tahun seperti ini. Itu tidak mudah pasti. Ya, akan challenging, ya, akan sangat kompetitif, ya. Persaingan akan semakin banyak begitu, ya. Kehidupan di setiap lini pasti akan mengalami kegoncangan, kan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ujian terhadap iman Kristen, ujian terhadap iman kepada Yesus masuk dalam gelanggang pada keadaan-keadaan waktu-waktu ini. Ya, kita diharapkan untuk memiliki iman yang tetap teguh dalam situasi seperti ini, ya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai akhir. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku akan setia untuk melayani-Mu sampai akhir, sampai akhir. Apa yang membuat saudara dan saya kuat sampai akhir? Tadi malam kita bicara mengenai kesetiaan, faithfulness. Apa yang membuat saudara dan saya bisa kuat sampai akhir? Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesuh dan berbeban berat. Kalau saudara ingin mengenal, mengetahui apa arti kata keletihan, kelesuan, dan berbeban berat itu, inilah hari-harinya. Inilah waktunya. Tidak jauh di luar sana, ada dekat di dalam.
Apakah itu di dalam diri saudara, apakah di tengah-tengah keluarga saudara, di tengah-tengah pekerjaan, perusahaan, aktivitas, pelayanan sekalipun. Ini sungguh-sungguh menjadi jamuan setiap hari yang kita lihat. Kalau enggak sekali sehari, 3 kali sehari, dan mungkin lebih daripada itu. Tetapi izinkan saya sebagai hamba Tuhan mengatakan kepada saudara malam hari ini, bahwa Yesus yang hadir di dalam hidupmu itu adalah Yesus yang sama. Dulu, sekarang, dan esok lusa tidak pernah berubah. Dia punya janji-janji yang akan digenapi sesuai dengan waktu dan rencananya. Saya dan saudara bisa beribu-ribu kali gagal, tapi dia tidak pernah gagal mengenai rencananya untuk saudara dan saya di dalam kerajaannya. Bangkitkan imanmu dan percaya bahwa saudara sedang ada di dalam perjalanan untuk menemukan satu kemuliaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja hal itu adalah menurut Paulus, kita sepakat bahwa itu samar-samar tentunya. Saudara belum lihat apa yang saya katakan sekarang. Tetapi Paulus juga berkata, ya sekarang samar-samar. Tapi satu hari nanti, yaitu ketika hari Tuhan, aku akan melihatnya. Yaitu muka dengan muka. Di mana tidak ada lagi yang tertutup. Kemudian tetapi apa yang bisa membuat kita dari hari ini begitu bisa kuat menjalani waktu-waktu, keadaan-keadaan, situasi, himpitan-himpitan, tekan-tekanan, intimidasi hari-hari ini? Jawabannya hanya ada di dalam nama Yesus. Ya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Penolongku, ya, hanya Yesus. Ya, hanya di dalam Dia. Tidak, saudara bisa bilang itu klise, tetapi surga tidak punya wording, tidak punya pemahaman, tidak punya hal, tidak punya sampah. Surga selalu mempunyai nilai-nilai yang berharga. Dan ketika itu hadir di dalam kehidupan saya dan saudara, hidup mau berubah. Hidup saudara dibaharui. Ada kekuatan yang baru. Ada antusiasme yang baru. Entios dari dalam, yaitu kekuatannya Tuhan. Yang dapat bangkit di dalam diri saudara dan saya. Jiwamu kemudian dapat bersorak di dalam, bergirang di dalam Tuhan. Kalau saudara memahami bagaimana Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kandang, aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Dia. Yaitu Dia yang menyelamatkan hidupku. Itu adalah the power of the presence of God. Kekuatan dari hadirat Tuhan. Kekuatan dari kehadiran Allah. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengundang saudara untuk memahami, masuk ke dalam kebenaran yang lebih dalam mengenai itu. Karena semakin saudara masuk ke dalam kebenaran itu, maka saudara akan semakin menikmati yang namanya dominasi. Saya ulangi Bapak Ibu, semakin saudara masuk ke dalam kebenaran itu, semakin mengenal Dia, yaitu Allah Bapa dan Yesus Kristus utusannya, putranya itu, maka hadirat Allah semakin mendominasi kehidupan saudara. Dan dominions itu berupa power, yaitu kuasa. Kuasa apa ya saudaraku? Nah, ada 3 poin. Pertama adalah kuasa penciptaannya hadir di dalam hidup saudara. Saudara diciptakan menjadi manusia yang baru. Saudara bisa berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. I'm not the same. Aku berubah, aku baru di dalam Kristus. Yang kedua adalah kuasa penebusannya. Ya, saudara ditebus. Saudara dibawa dari kehidupan yang lama kepada terangnya yang ajaib. Kuasa itu sungguh-sungguh mengubah hidup kita. Kuasa itu mengatakan bahwa sekalipun dosaku merah seperti kemisi, tapi akan menjadi putih seperti salju. Ada kebangkitan di dalam hidup saudara. Jadi ada nilai. Yang ketiga merasa bahwa, wow, aku yang benar-benar
tidak berharga menjadi berharga di mata Tuhan, saudara pasti membayarnya dengan nilai yang terbaik dari hidup saudara. Ya, yang ketiga adalah glorification, yaitu pemuliaan hidup. Ya, hidup ini akan menjadi mulia karena Yesus sudah dimuliakan. Ya, nah saudara Bapak yang dikasihi Tuhan, bahannya memang cukup padat, tetapi kita sampai di mana kita bisa berhenti, kita berhenti di situ. Karena memang ini adalah bahan untuk sepanjang tahun. Setiap hari Minggu saya akan bawakan. Karena di dalam keadaan-keadaan seperti ini, saya kira Tuhan berbicara secara khusus. Ya, wahyu dari Allah Bapa kepada Yesus Kristus. Saya ulangin, wahyu dari Allah Bapa kepada Yesus Kristus. Kemudian dengan malaikat-malaikatnya disampaikannya kepada Yohanes Pembaptis di Pulau Patmos. 2 minggu kemarin kita sudah bicara mengenai tahta Allah yang menjadi pusat otoritas dan kuasa. Dari Dia berasal dan kepada Dia kembali semuanya. Kemudian kita belajar ada Yesus Kristus yang menang. Dia yang menang. Dia yang telah melucuti maut. Sehingga Dia bangkit dan melepaskan tawanan-tawanan saudara dan saya. Tidak lagi ada di dalam belenggu apapun. Saudara yang sakit, siapapun. Saudara yang di dalam tekanan-tekanan, yaitu mengenai masa lalu. Di dalam Kristus, saudara, belenggu itu dilepaskan. Tidak ada dosa turunan. Tidak ada sakit turunan. Dalam nama Yesus, kutuk-kutuk itu hancur. Ya, tidak ada. Saudara jangan cerita mengenai satu history, tapi ceritalah mengenai His story. Cerita mengenai Dia. Bukan sejarah, bukan apa yang lalu. Pandang masa depan, lihat bahwa ada Yesus bersama saudara. Ya, kemudian malam hari ini kita akan bicara mengenai Yesus yang dimuliakan. Nah, Yesus yang dimuliakan itu tidak tinggal dan bertapa di sana, tapi Dia turun ke sini dan juga memuliakan saudara dan saya. Nah, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, 60 tahun setelah Yesus naik ke surga, Dia menyatakan diri ya kepada Yohanes Pembaptis di Pulau Patmos. Ya, dan itu adalah satu cerita yang mengawali pewahyuan Allah Bapa kepada Yesus Kristus sebagai akhir dan sebagai kesempurnaan dari semua pewahyuan. Makanya di dalam pewahyuan ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa. Karena ini adalah akhir dari semua pewahyuan. Dan kemudian dari semua nubuatan. Dan nubuatan-nubuatan yang digenapi ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi saya ingin membawa saudara kepada satu cerita sebelum Pulau Patmos. Bahwa rupanya Yesus dimuliakan. Itu terjadi di beberapa kejadian di dalam sepanjang kehidupan Yesus berada di muka bumi ini. Dan mari kita lihat di dalam Matius 17 ya, yang bercerita mengenai kemuliaan ya. Yesus dimuliakan ya. Saya akan menampilkan buat saudara. Ya. Matius 17 ayat 1 sampai 8. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa, saudara, berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Ayat selanjutnya, ayat 4. Maka kata Petrus kepada Yesus, dengan melihat keadaan seperti itu, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang sedang menaungi mereka.
Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kemuliaan itu dilihat oleh para murid, ya, dilihat oleh Petrus dan Yohanes, ya, dan Yakobus. Satu kemuliaan di mana Yesus berubah rupa, mukanya bercahaya, ya kan? Jadi kalau kita melihat teman-teman kita yang lain, mukanya biasa saja kan begitu. Tapi kemudian dan demikian Yesus dengan kehidupan sehari-harinya bersama murid. Tetapi di atas tempat itu Petrus dan Yohanes dan Yakobus melihat muka yang berubah rupa bercahaya. Nanti kita akan lihat hal-hal itu. Jadi Yesus dimuliakan. Bahkan di dalam 2 Petrus 1 ayat 16 dan 17 juga Rasul Petrus menuliskannya, ya. Satu nubuatan tentang kemuliaan Kristus digenapi, ya. Ayat 16, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Petrus berkata, ya, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suatu suara yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, bahkan di dalam beberapa kesempatan para murid juga, ya, ditulis di dalam beberapa Injil, Lukas dan Yohanes, saya ambil beberapa, juga menampakkan diri kepada murid-murid, ya, di dalam kemuliaannya, ya, sehingga para murid tidak dapat mengenal dia, ya. Dikatakan dalam Lukas 24 ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Lukas 24 ayat 37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Saudara, ya, dalam keadaan mulia. Dan Yohanes 21 ayat 4, ketiga hari mulai siang Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kemuliaannya, manusia biasa tidak dapat hampir mengenali Yesus. Ada sesuatu yang berubah. Dan ini adalah satu pernyataan kemuliaan. Bahkan Bapak Ibu, kemuliaan itu adalah satu progresivitas. Hal ini dilihat di dalam diri Yesus bahwa ada satu kemuliaan yang dari waktu ke waktu kelihatan dan bertambah di dalam dirinya. Sampai kalau Bapak Ibu lihat, ya, Yohanes yang sama yang melihat Yesus menyatakan diri dengan Elia dan Musa, itu Yohanes yang sama yang di Patmos yang melihat kemuliaan yang sama. Ya, malaikat Tuhan membawa Yohanes melihat kemuliaan itu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Waktu itu Petrus, Yohanes dan Yakobus hanya melihat betapa mulianya kami ada di tempat ini, betapa bahagianya. Tetapi tidak ada yang terjadi lebih dari itu. Tapi coba kita lihat apa yang terjadi dengan Yohanes yang sama pada saat dibawa melihat 60 tahun kemudian, ya. Itu dicatat di dalam Wahyu pasalnya yang pertama ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia, yaitu Yesus, ya, tersungkurlah aku di depan kakinya. Saudara lihat, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa besarnya kemuliaan itu. Sehingga Yohanes dikatakan sama seperti orang mati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kemuliaan Kristus, penampakannya kepada Yohanes Pembaptis di Patmos, itu memberikan atau melukiskan sesuatu yang luar biasa. Karena itu dilukiskan serupa dan sama dengan tahta Allah. Itu nuansa atau atmosfer yang dirasakan, ya, itu sama serupa dengan waktu Yohanes melihat tahta Allah, ya.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti Yohanes tidak pernah menyebut nama pemakaian nama Allah ya, yang melukiskan tahta, demikian juga Yohanes tidak menyebut nama Yesus, sama seperti juga menghindari pemakaian nama Allah ya, yang melukiskan tahta. Nah, hal itu merupakan penglihatan yang sangat besar, sangat cemerlang di dalam pengalaman spiritual ya Yohanes Pembaptis. Nah, kenapa? Apa yang terjadi? Mari kita sedikit masuk. Yohanes yang sama yang melihatnya dengan Petrus dan Yakobus itu biasa, tetapi kemudian dia sama seperti orang mati. Apa yang kelihatan? Bapak Ibu, mari kita masuk ke dalam itu supaya kita tahu Yesus yang kita sembah setiap hari, yang kepadanya kita menyandarkan kehidupan kita, dan kita akan kelak saudara dan saya muka dengan muka akan bertemu dengan dia. Nah, Yohanes melihat satu penglihatan yang luar biasa ya. Di dalam Wahyu 13, Wahyu pertama ayat yang ke-13 itu dilukiskan demikian Bapak Ibu, ya. Yohanes melihat dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. Dikatakan apa? Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ini bicara mengenai keluarga kerajaan, ya. Ya, dibicara mengenai kepala dan rambutnya putih bagaikan buluh yang putih metah, dan ya, ada kepala dan rambutnya putih. Bicara mengenai integritas, punya kewibawaan, ya. Dan kemudian dibilang matanya, Bapak Ibu dilihat matanya bagaikan nyala api. Bagaikan nyala api. Itu seperti apa maksudnya? Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Ya, matanya bagaikan nyala api. Artinya tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di dalam tangan kanannya ia memegang 7 bintang. 7 bintang bicara mengenai 7 jemaat. Dan dari mulutnya Bapak Ibu keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Bapak Ibu bisa rasakan satu bacaan yang membuat Yohanes sama seperti seorang yang mati. Ya, kalau Bapak Ibu lihat ya, hal ini menarik karena dikatakan matanya bagaikan nyala api. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Dan dari dikatakan apa? Dari dalam mulutnya keluar sebilah pedang, ya, sebilah pedang, ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingat Ibrani 12 ayat 4, ya, berbicara mengenai apa? Firman Allah, ya, betul ya. Berbicara mengenai firman Allah. Jadi dikatakan apa? Firman Allah itu hidup, ya, dan kuat. Dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun, ya. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan seperti lidah api, ya. Dari mulutnya keluar seperti lidah api. Itu bicara mengenai apa? Ini yang puji Tuhan, saudara dan saya di dalam keadaan seperti sekarang ini. Kebenaran firman Allah. Dia terus-menerus memberikan kepada saudara dan saya, yaitu kekuatan melalui kebenaran firman Allah. Kekuatan melalui kebenaran firman yang hidup dan firman yang kuat. Ya. Sehingga saudara dan saya dapat bertahan melewati badai dan tofan. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, dari matanya nyala api, itu berarti tidak ada yang tersembunyi. Ya. Lidahnya dari mulutnya seperti pedang, ya, yang terus dikatakan apa? Yang terus dikatakan keluar, begitu ya.
dikatakan keluar terus-menerus dalam akar katanya ya, terus-menerus. Karena artinya apa? Kebenaran yang terus keluar untuk apa? Mengembalakan. Nah, Bapak Ibu bayangkan, Yesus yang ada di sorga sekarang itu tetap mengembalakan umatnya yang sedang berjalan di tengah-tengah perjuangan hidup, pertandingan iman yang ada di bumi ini. Kalau Bapak Ibu ingat Ibrani 12-nya ayat yang kedua, dialah yang memimpin iman kita dan membawa iman kita kepada kesempurnaan sampai hari ini. Sampai hari ini Yesus yang sama itu tetap menyatakan kebenaran-kebenarannya kepada hidup saudara dan saya. Melalui apa? Melalui Roh-Nya yang kudus, ya, melalui Roh Kristus, yaitu Roh Allah yang hidup di dalam saudara dan saya, membawa saudara kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kemuliaan seperti itu yang menjadi hal yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis, ya. Disaksikan oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dia melihat Yesus yang cemerlang, yang memiliki supernatural gitu ya, di dalam penampakan kemuliaannya ya. Nah, juga di dalam keadaan seperti itu ya, Yohanes menggambarkan satu hal ya yang luar biasa mengenai Yesus. Ketika malaikat menyatakan kepada Yohanes Pembaptis kepada Yohanes bahwa Yesus ini memiliki satu karakter yang supranatural di dalam eksistensi kemuliaannya. Dia menggambarkannya kepada kita di dalam hal kerajaan, ya, di dalam hal otoritas, di dalam hal penyembahan, ya. Dia memiliki karakter ilahi, ya. Dia tetap memisahkan antara Bapa Allah dan Yesus sebagai anak domba yang memiliki karakter ilahi, ya. Jadi Allah diam di dalam pusat tahta, ya. Tetapi anak Allah berdiri di pusat itu juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat hal-hal yang menarik mengenai Yesus yang dimuliakan. Yesus yang menerima kemuliaan itu, ya, di dalam tahta Allah, ya, di dalam tahta Allah dan tahta anak domba. Di dalam Wahyu 5 ayat 6, ya, dalam beberapa ayat ke depan kita akan melihat bagaimana Yesus itu digambarkan memiliki karakter ilahi, ya, memiliki karakter ilahi, ya. Di dalam Wahyu 5 ayatnya yang ke-6 dikatakan demikian, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk dan di tengah-tengah tua-tua berdiri seekor anak domba. Jadi di tahta Allah berada. Di tahta anak domba itu juga berada. Yesus juga ada di sana, di tahta itu, ya. Wahyu 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu mengembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saya rindu Bapak Ibu melihat ayat Wahyu 7 ayat 17. Ada anak domba yang ada di tengah-tengah tahta, dan Bapak Ibu bisa lihat akan mengembalakan. Jadi saudara dan saya digembalakan dan dituntun, ya, digembalakan dan dituntun oleh Dia, ya, ke mata air kehidupan. Saudara, mata air kehidupan. Menarik. Ya, bicara mengenai pimpinan Roh Kudus yang mengalir dalam hidup saudara dan saya. Dan Allah, bukan Yesus, dan Allah akan menghapus air mata dari mata mereka. Maut tidak ada lagi, perkabungan tidak ada lagi. Saudara bisa lihat gambaran Tritunggal ada di sini, ya. Anak domba, ada air kehidupan, dan juga ada Allah, ya, yang akhirnya yang menghapus air mata dari segala air mata dari mata mereka. Ya, Dialah yang menghapuskan, ya. Bapa yang menghapuskan, ya. Itu apa? Ketika Yesus sudah menyerahkan kerajaannya, yaitu kerajaannya kepada Bapanya, menjadi kerajaan Bapa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hal lain, ya, yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis yaitu apa?
Allah duduk di tahta penghakiman. Anak domba juga duduk di tahta penghakiman. Ya, kita masuk satu demi satu ya. Nanti kita stop di mana, kita akan stop di situ ya. Karena bahannya tidak harus diburu-buru. Teman-teman bisa melihat. Jadi pertama tadi bicara mengenai bahwa Allah itu duduk di tahta, anak domba atau Yesus juga duduk di tahta. Satu. Yang kedua, di dalam Wahyu 20, Bapak Ibu, ayat 11, ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi di tempatnya. Nah, kalau Bapak Ibu ingat Yohanes 5 ayat 22-23 berkata apa? Bapa tidak menghakimi siapapun. Betul? Penghakiman itu diberikan kepada anak. Malaikat telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ya tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ya, jadi penghakiman ada di Yesus, begitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat ya bahwa di tahta itu ada penghakiman dan Yesus yang kemudian ada di situ untuk penghakiman. Nah, Allah ada di sorga sebagai penguasa tertinggi, ya. Allah sebagai penguasa tertinggi. Juga kerajaan kekal anak manusia juga tidak akan binasa. Jadi Yesus juga memiliki karakter bahwa dia memiliki ya satu kerajaan yang tidak akan berkesudahan. Ya, kitab Daniel sudah menubuatkan itu Bapak Ibu ya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya, Bapa, ya, yang lanjut usianya Bapa. Dan dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan ya sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa dan suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya dikatakan apa? Ialah kerajaan yang tidak akan musnah, ya. Kerajaan yang tidak akan musnah. Nah, hal yang lain ya, yang keempat ya. Allah merefleksikan kehendaknya dalam kalimat apa? Dia kekal, kan? Dia kekal. Allah itu kekal, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Ya, Yesus memiliki sifat kekekalan juga, gitu ya. Yang sama, ya. Yesus yang berkata kepada orang Yahudi, ya kita lihat beberapa ayat di situ. Ya. Ya, di dalam kita lihat ya yang di dalam Yohanes 8 ya, Yohanes 8. Yesus berkata, ya, ya Allah di dalam kekekalan. Yesus juga memiliki dimensi kekekalan. Bapak Ibu bisa lihat kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yohanes 16 ayat 28 berkata, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Saat ini Yesus sudah ada di dunia, ya. Dan kemudian Yohanes 11 ayat 27 jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia, yang sudah ada, yang dulu ada, yang sudah ada, dan yang akan ada. Dia memiliki dimensi kekekalan. Karakter ilahi juga mengenai kekekalan Allah ada juga di dalam Yesus. Dan dikatakan apa? Dia yang awal dan yang akhir, ya. Dia yang awal dan yang akhir, ya. Dialah Alfa dan Omega. Bapak Ibu, Yesus yang saudara setiap hari sembah, setiap hari puji, setiap hari agungkan, itu Allah yang Alfa dan Omega, ya. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan yang hidup, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini Allah. Wahyu 1 ayat 17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atas aku dan berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ini Yesus. Saudara lihat, Wahyu 1 ayat 4, Allah yang maha tinggi. Wahyu 1 ayat 17, Yesus. Yesus memiliki kekekalan, Alfa dan Omega. Ya. Bahkan Wahyu 22 ayat 13,
Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemuka, yang awal dan yang akhir. Itu yang kelima. Selanjutnya kita tambah 3 menit lagi ya, supaya rampung yang bagian berkarakter ilahi ya. Yesus memiliki karakter ilahi ya. Dalam kitab Wahyu, Yohanes tidak pernah menyebut Yesus sebagai Allah, tetapi Yohanes meletakkan Yesus sederajat dengan Allah. Ya. Lebih dari satu kali Yohanes menyebut Allah dan anak domba. Ia menggunakan promina singular, yaitu nya. Bapak Ibu kalau perhatikan di Wahyu 20 ayat yang ke-6, itu menarik. Ini bicara mengenai Yerusalem yang baru. Ada sesuatu yang menarik di situ. Orang berbicara mengenai tahta, throne of God and of the Lamb. Ya. Wahyu 20 ayat 6 dan Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Kita bisa lihat Bapak Ibu. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi di atas mereka. Yaitu mereka orang-orang yang percaya, yang setia sampai akhir. Yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan. Tetapi mereka menjadi apa? Imam-imam Allah dan Kristus. Saudara lihat. Memiliki posisi yang sama. Sederajat. Dan mereka akan memerintah. Mereka akan memerintah orang-orang kudus sebagai raja bersama-sama dengan dia. Pada saat dikatakan dia di sini menjadi singular yang mewakili Allah, Bapa, dan Kristus. Itu diperkuat di Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Wahyu 22 ini sudah bicara mengenai benar-benar pasal terakhir dari kitab Wahyu ya. Maka tidak akan ada lagi laknat. Nah, saudara, ini di dalam Yerusalem baru. Tahta Allah dan tahta anak domba. Kalau dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu bisa lihat ada kata dan ya. Seolah-olah berbeda nih tahtanya. Tahta Allah dan tahta anak domba. Sebenarnya satu. Ya, terjemahan yang paling bagus ada di New King James Version. Itu dikatakan the throne of, ya, tahta dari Allah dan anak domba. Satu tahta ya bersama-sama akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya ya. Bapak Ibu bisa lihat hamba-hambanya nya singular ya merepresentasikan Allah dan anak domba, Allah dan anak domba, Allah dan Yesus ya akan beribadah kepadanya dan mereka akan melihat wajahnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, wajahnya loh ya, wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Nah, Bapak Ibu ya, wajah Allah dan wajah anak domba. Yesus berkata kepada Filipus, "Hai Filipus, kalau kau melihat aku, engkau telah melihat Bapa." Karena sampai selama-lamanya makhluk ciptaan yang memiliki tubuh tidak akan pernah melihat Allah, kecuali makhluk ciptaan yang roh, yaitu malaikat-malaikat, kerubim gitu ya. Semua makhluk-makhluk surga pasti bisa melihat Bapa Allah kan, Bapa. Tetapi manusia ya dengan tubuh kebangkitan sekalipun melihat Yesus. Ya, dikatakan melihat wajahnya. Dalam Yesus kita bisa melihat wajah Allah. Dalam Yesus kita melihat wajah Bapa, melihat wajahnya, bentuknya singular dan namanya berarti satu nama sih sebenarnya gitu ya. Namanya bicara namanya di dahinya. Tidak mungkin Bapak Ibu kemudian secara fisikal itu ditempelkan di sini, tapi yang terjadi adalah maksudnya apa? Bahwa pikiran kita, mindset, apa yang ada menggerakkan di dalam pikiran kita ini itu adalah apa? Itu adalah pikiran Kristus ya. Pikiran Kristus. Pikiran yang sudah benar-benar dibaharui oleh Kristus. Itulah adalah orang-orang tebusan Kristus ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya lanjutkan sedikit lagi supaya tapi masih banyak teman-teman. Nanti saya stop di situ dulu ya. Itu karakter-karakter Kristus yang memberikan kepada kita petunjuk mengenai karakter-karakter ilahi ya. Nah, teman-teman, mari kita tutup dulu di dalam doa supaya kita bisa diskusi. Bapa di dalam kerajaan surga, sejauh kami melihat bagaimana Engkau menyatakan kemuliaan kepada Yesus, yaitu di hadapan para rasul,
bahkan kepada secara khusus Yohanes kepada Yohanes di Pulau Patmos, Engkau menyatakan dirimu yang secara luar biasa. Dan yang kami bersyukur Tuhan, bahwa wahyu itu berkata, supaya dikatakannya kepada hamba-hambanya, yaitu setiap orang yang menjadi hamba Kristus, yaitu orang-orang yang mau mengikut Yesus dan setia sampai akhir. Kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang juga terhisap di dalam kerajaan Kristus, yang masuk di dalam agenda Tuhan. Kami percaya bahwa kasih-Mu akan terus menuntun kami. Kami melihat Yesus dengan karakter Allah. Kami melihat Allah di dalam Yesus, sehingga dialah sungguh-sungguh yang kami percaya, dan di dalamnya kami menaruh mempertaruhkan seluruh kehidupan kami. Jadi apapun yang kami lewati di dunia ini, pasti tidak ada apa-apanya. Karena kami tahu bahwa kemuliaan yang akan kami terima daripada Kristus yang telah dimuliakan, supaya kami menjadi serupa dengan Dia di dalam kemuliaannya, itu adalah harga yang jauh lebih mulia, jauh lebih besar dari keadaan apapun yang kami lewati di dunia ini. Kami hanya perlu bertahan. Kami hanya perlu untuk tetap setia, tetap tekun di dalam semua pencobaan, supaya dari setiap pencobaan itu, iman kami diuji yang menghasilkan satu buah yang utuh, sempurna, dan tidak bercacat, yang dapat dipersembahkan ketika anak manusia itu datang ke bumi ini, yaitu di dalam satu iman yang disempurnakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran yang Engkau wahyukan kepada Yesus Kristus, yang sudah dinyatakan kepada Yohanes Pembaptis, dan kami kepada Yohanes, Rasul Yohanes, dan kami menikmatinya malam hari ini. Terima kasih menguatkan kami dan memberikan kami kebenaran yang dapat memerdekakan kami dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu untuk Amin. Terima kasih Pak Hen khotbahnya. Kalau Bapak Ibu ada yang mau. Terima kasih Pak Hen. Amin. Terima kasih semuanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya berhenti di situ karena kalau dihabiskan mungkin masih perlu waktu 15 menit ya. Dan itu baru bicara mengenai karakter ilahi ya dari Kristus. Mungkin ada yang mau sharing, silakan. Shalom, kita shalom dulu. Shalom Rispan, shalom Restu. Selamat bergabung. Selamat bergabung. Ada teman yang baru lagi kah? Shalom. Shalom. Selamat bergabung ya. Iya. Rispan, oke. Ada teman-teman yang lain yang mau sharing? Oh, shalom Pak. Siapa ini? Oh, oke, yang lain biasa. Sepertinya Pak Edison tadi udah. Iya, oke, shalom Pak Restu. Oh, Restu RC Ibu ya mungkin ya, Bu ya. Shalom, selamat bergabung. Ya, silakan teman-teman yang mau ada pertanyaan atau sharing yang lain, silakan. Jadi kalau kita mengangkat satu pujian, dimuliakan, dimuliakan. Nah, kata-katanya kan kadang-kadang kosong ya, teman-teman ya. Dulu waktu saya belum mengerti itu kosong tuh. Dimuliakan, apa itu dimuliakan? Ya kan? Nah, sekarang Bapak Ibu kalau melihat 3 tahap tadi ya, Yesus dimuliakan ya, ada nubuatan kemuliaan Yesus, dan kemudian
Yohanes di Patmos diberi nubuatan dan dibawa malaikat melihat ya kemuliaan itu. Nah, kemuliaan itu sudah disingkapkan nih kepada kita nih. Jadi kita tidak kaget nanti gitu. Karena apa? Ini Bapa wahyukan kepada Yesus dan kemudian dinyatakan kepada kita ya. Nah, apa gunanya untuk saudara dan saya? Di masa-masa sulit, saudara bisa melihat bahwa ada kemuliaan yang sungguh luar biasa yang menjadi taruhan di dalam perjalanan hidup saya. Sehingga saya tidak mungkin gantikan dengan hal-hal di dunia ini yang sementara dan pasti akan berakhir. Saya ingat Pak Anton tadi malam bilang, kalau hanya mati, kan pasti mati, gitu kan? Tetapi setelah mati, itu merupakan perkara yang harus secara bijaksana melihatnya, begitu ya. Setelah mati. Kalau hanya mati, pasti mati. Tapi setelah kematian. Nah, di balik kematian, saudara dan saya, pasti akan melihat satu kemuliaan. Kemuliaan bayangannya seperti apa? Seperti itu. Glorification. Yaitu, Bapak Ibu saya jelaskan sedikit supaya ada bayangan gitu ya. Kemuliaan itu adalah gambaran dari pengudusan yang disempurnakan. Saya ulangin ya. Jadi kemuliaan atau glorification itu ya, itu adalah satu pengudusan yang disempurnakan. Ya. Kalau demikian berarti apa? Berarti ada yang namanya progresivitas di dalam kemuliaan. Ya betul. Ya. Kalau Bapak Ibu saya coba tampilkan ayatnya ya. Bapak Ibu pernah tahu ya 2 Petrus 3 ayat 18 ya. 2 Petrus 3 ayat 18 ya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi kemuliaan yang kita jalani, Bapak Ibu bisa lihat, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan, ya, dengan muka yang tidak terselubung. Ya, artinya kita sekarang secara terang-terangan hidup dan masuk di dalam prosesnya Tuhan, gitu. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, saudara bisa lihat, yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi pembaharuan hidup kita ya yang secara terus-menerus ya itu adalah untuk menjadi serupa dengan Yesus dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu bisa lihat progresivitas yang semakin besar. Nah, dikatakan bahwa dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi ada Roh Kudus dan ada kebenaran, ada Roh Kudus dan ada firman, ya, yang bersama-sama kemudian membawa kita kepada pengudusan yang disempurnakan. Itulah kemuliaan, itulah pemuliaan atau glorification. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, bertanya Pak Hens di Wahyu 22 ayat 6. Maaf, Wahyu 20 ayat 6. Wahyu 20 ayat 6. Iya betul, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ada 2, paling tidak 3 pertanyaan yang bisa muncul di situ. Ya, tetapi mungkin ya silakan bertanya. Iya, jadi itu kan ada kebangkitan pertama. Nah, itulah yang menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Nah, dan mereka memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ya, karena
Tutup itu pintu itu. Ini Ada kenapa ada ada satu pengkhotbah yang menceritakan bahwa memang nanti dalam surga itu ada yang ada yang jadi seperti terstruktur lah seperti kita gitu kan. Ada RT, ada kepala desa, ada bupati, ada gubernurnya. Nah, seperti itu. Jadi yang menarik itu ada kebangkitan pertama dan ada kebangkitan kedua. Nah, bisa dijelaskan enggak sedikit mengenai hal itu? Posisi ada yang jadi imam, ada yang jadi apa gitu. ini Om Lepri ini. Coba gesernya lagi. Nah itu. Apa itu? Anu itu kan. Kru-kru. Iya, oke. Iya, jadi kalau bicara mengenai itu yang saya bayangkan tadi pasti pertanyaannya di situ ya. Memang mungkin tidak terkait dengan topik malam hari ini tapi nggak apa-apa. Ya, dilihat di situ bahwa ada kebangkitan pertama kan. Jadi orang-orang yang mati di dalam Kristus, kemudian pada saat Yesus datang di dalam kemuliaannya, maka dia bangkit, ya. Mereka bangkit dari kematian. Dan kemudian yang belum mati bagaimana? Di dalam sekejap diubahkan dengan apa? Dengan memakai tubuh kebangkitan. Begini. Ya. Dengan memakai tubuh kebangkitan ya. Jadi dalam sekejap. Nah, orang-orang yang mati dapat kebangkitan. Nah, itu kebangkitan pertama, ya. Dan dikatakan kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Gitu ya. Jadi kematian kedua tidak lagi artinya mereka tidak mati lagi. Artinya apa? Mereka untuk selama-lamanya memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia. Nah, tadi pertanyaannya bicara seolah-olah ada struktur begitu kan? Ada struktur. Nah, jelas pertama sebagai imam dan raja. Ya, sebagai imam dan raja. Jadi dikatakan di dalam Wahyu pasal 21 ya bahwa raja-raja ya itu yang memiliki wilayah-wilayah itu membawa kekayaan ke dalam Yerusalem baru. Bisa dibayangkan itu ya. Jadi imam-imam dan raja-raja ini ada di dalam Yerusalem baru. Saya ulangi ya, supaya lebih terstruktur. Akan ada langit dan baru dan bumi yang baru. Dan langit yang pertama dan bumi yang pertama yang kita tempati ini akan berlalu. Lenyap. Dikatakan di Wahyu 20 ya. Dan bumi yang pertama dan langit yang pertama lenyap dari hadapan tahta itu. Nah, yang hadir adalah langit baru dan bumi yang baru. Dan dikatakan apa? Di tengah-tengah itu aku melihat Yerusalem baru. Nah, Yerusalem baru ini adalah tempatnya para orang-orang kudus. Yaitu orang-orang yang tertulis namanya di dalam kitab kehidupan. Dan mereka inilah yang menjadi imam-imam dan raja-raja yang memerintah bersama Kristus. Nah, dikatakan di dalam Wahyu 21 itu bahwa raja-raja di dalam wilayah-wilayah itu Gea itu adalah seperti wilayah-wilayah. Ya, secara geografikal itu membawa kekayaan kepada Yerusalem baru. Jadi bisa bayangkan ya, ada imam raja-raja dalam Yerusalem baru, ada juga raja loh di luar Yerusalem baru yang memerintah di atas wilayah-wilayah itu. Dan pasti di sana ya mungkin Bapak Ibu tahu hulu balang ya pasti ada ya. Karena Bapak Ibu bisa bayangkan ini. Peradaban yang multi period ya yang melewati waktu berapa? 6.000 tahun paling tidak kan? Orang dari zaman batu coba. Ada nggak yang masuk di dalam langit baru, bumi baru? Pasti ada. Kan Taurat belum ada. Ya Roma 3 berkata apa? Akan dihakimi menurut nurani dan hatinya. Ya. Ya,
Pasti ada kan? Nah, bagaimana caranya memerintah semua peradaban yang masing-masing berbeda ini? Jangankan ribuan tahun yang lalu ya, puluhan atau ratusan tahun yang lalu saja mungkin sudah sangat berbeda. Kita di zaman milenial ini yang tahu smartphone gitu ya, medsos, dibandingkan dengan orang yang lahir tahun 1900, itu sudah bisa dibayangkan ya. Bagaimana dengan peradaban yang jadi pasti memerlukan yang namanya apa? Pemerintahan. Nah, dalam kata akar aslinya namanya kin ya. Kino ya. Itu berarti bahwa rule of. Jadi mengatur sebenarnya. Ya, mengatur, mengelola gitu ya. Ya dalam kata yang lain ya diterjemahkan memerintah gitu. Tapi sebenarnya dia mengatur ya, seperti pemerintahan. Ya. Jadi pemerintahan. Nah, ini adalah saya kembali ke pertanyaannya. Ini adalah kerajaan. Segala sesuatu yang dimaksudkan oleh wahyu Allah kepada Kristus ini, itu adalah kerajaan. Bicara mengenai kerajaan. Kerajaan bicara mengenai raja. Gitu. Mengenai raja. Nah, artinya apa? Artinya pasti ada struktur. Gitu. Nah, dikatakan di sini orang-orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu tidak lagi masuk dalam kematian yang kedua, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ini orang-orang yang di dalam Yerusalem baru. Ya, Yerusalem baru. Di dalam dikatakan kota suci, kota Allah, kota kudus. Ya. Nah, di luarnya itu ada juga raja-raja. Dikatakan bahwa mereka membawa kekayaan mereka ke dalam Yerusalem baru. Nah, ya. Itu mungkin bisa menjawab. Ada yang lain? Apakah menjawab? Oke, baik. Makasih. Jadi bukan fantasi, teman-teman. Jadi waktu kita menaikkan pujian Oke, saya udah dapat. Jadi Wahyu 21-24 ya. Tadi saya coba munculkan ya. Wahyu 21 ayat 24 ya. Wahyu 21. Iya. Nah, di sini, dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan kepadanya. Ini nya itu Yerusalem baru. Ya. Cahayanya Yerusalem baru, ya, bukan huruf besar ya. Jadi ini Wahyu 21 Bapak Ibu tahu ya, ini bicara mengenai langit baru dan bumi yang baru, dan setelah itu Yerusalem yang baru ya. Di bawah perikop Yerusalem baru dikatakan dan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa, banyak bangsa. Apakah ada bangsa Indonesia nanti? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Walam. Tidak tahu ya. Ya. Tapi bangsa-bangsa. Jadi kan memang dikatakan langit yang baru dan bumi yang baru. Baru itu dari kata kino ya. Tadi itu kino itu artinya apa? Sama tapi berkualitas yang lebih gitu. Makanya diparalelkan langit pertama, bumi pertama. Akan ada langit baru dan bumi yang baru. Jadi kelihatan ada bangsa-bangsa seperti kita ada bangsa-bangsa. Ada banyak orang kan? Pasti ada banyak orang. Bangsa-bangsa. Dan apa katanya? Berjalan dalam cahayanya, dalam cahaya Yerusalem baru. Jadi Bapak Ibu membayangkan dulu itu ada tabut perjanjian kan yang berjalan di tengah-tengah Israel gitu. Mereka nggak banyak kan gitu. Jadi mereka bisa lihat kemanapun mereka berjalan. Nah ini sama nih. Tapi ukuran Yerusalem baru kan Bapak Ibu tahu ya,
12.000 stadia. Itu namanya 12.000 stadion. Gitu. Kalau ukurannya itu sekitar 2,4 km persegi. Bujur sangkar. Jadi panjangnya 2,4 kilo, lebarnya 2,4 kilo, tingginya 24 kilometer. Nah, jadi cukuplah kira-kira dimanapun sudut kita ada, kita akan lihat kan gitu. Bangsa-bangsa berjalan dalam cahaya Yerusalem baru. Dan dikatakan apa? Raja-raja. Ini bukan raja yang ada di dalam, bukan. Ya, raja-raja itu dikatakan apa? Membawa kekayaan kepada Yerusalem baru. Ya, saya membayangkan nih ya, itu orang imam-imam dan raja-raja dalam Yerusalem baru itu ya cuman makan tidur aja tuh. Karena udah kekayaan dari bangsa-bangsa tuh. Mungkin seperti pemerintahan Yusuf dulu ya. Ya itu kan orang-orang di situ nggak ngapa-ngapain kan gitu. Dia mengatur, rule of, hanya memerintah, artinya mengatur, mengelola kekayaan. Nah, semakin kita mengenal dan mengetahui ini teman-teman, kita semakin bisa bilang, aku mau pulang. Betul nggak? Iya kan? Kalau belum, ya teruslah mengenal, memahami, menghayati. Pada saat itu kita akan bilang, aku mau pulang. Ya, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kan gitu. Ya, tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Amin, saudara-saudara. Amin. Saudara setuju kita pulang bersama? Amin. Anak saya masih kecil, Pak, katanya. Kata Bu Yolinda, anak saya masih kecil. Nggak apa-apa, sama-sama pulang. Oke, ada yang lain? Ya, gimana Restu? Ada pertanyaan? Raise hand. Oh, sunyi senyap. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagimu. Lagunya Bu Nurlela. Di tempat maha tinggi. Kalau Bu Nurlela yang nyanyiin enak. Kemuliaan bagimu. Ibu lihat aja di YouTube. Di tempat maha, banyak like-nya. Tinggi. Nah, kan kita bisa kebayang tuh sekarang. Wow, dia punya mata yang seperti cahaya gitu kan. Mulutnya ada apa seperti pedang lidah yang keluar, berjubah, dan dia naik kuda. Itu gambaran kemuliaan. Jadi di sini teman-teman hanya persiapan. Nah, maksudnya persiapan apa? Iya harus. Kalau nggak bisa makan, nanti dibilangin orang, oh bukan. Kalau nggak bisa makan, nanti setan datang. Iblis datang kan. Tuh nggak apa-apa nyuri aja. Daripada lu nggak makan. Kalau nyuri nggak makan, kalau nyuri karena nggak bisa makan, halal kok. Mungkin gitu ya. Bisa jadi loh. Ya. Nah, jadi sebenarnya kita di dunia ini, ya, di dunia ini yang paling terpenting adalah mata kita tertuju kepada Kristus. Supaya apa? Supaya apa sih sebenarnya saudaraku? Roh kita itu bukan kita yang mengaturnya. Roh kita ini Kristuslah yang melepaskannya dari tawanan sehingga sekarang menjadi milik Kristus. Ya, Bapa yang menarik kita kepada Kristus. Tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah perjalanan kita ini, yaitu apa?
Yaitu mata kita tertuju kepada Kristus supaya apa? Supaya di dalam kehidupan kita berjalan ini, pikiran dan jiwa, yaitu pikiran dan perasaan dan tindakan kita, jiwa kita ini, akhirnya apa? Dari hari ke hari dibaharui. Caranya gimana? Hiduplah di dalam roh. Ya, hiduplah di dalam roh. Maksudnya gimana? Tidak mengikuti keinginan daging gitu. Daging kita pengen ini, kita bilang no, tidak gitu. Aku mau memilih hidup gitu. Sekali enggak, 2 kali belum tentu, 3 kali mudah-mudahan. Tapi yang pasti berkali-kali ya. Kadang kita jatuh itu suatu keniscayaan, tetapi bangkit pasti juga ya. Bahwa di dalam hidup ini itu yang selalu kemudian apa? Dari hari ke hari terus menjadi serupa dengan Kristus. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah apa? Kita bersahabat dengan Allah. Ya, dan membangun ya, dan membangun satu hubungan yang intim dengan Allah di dalam perjalanan itu. Apa sih sebenarnya itu? Itu adalah sebenarnya apa? Itu adalah apa? Mempercayakan diri akhirnya sepenuhnya kepada Allah. Kalau kita memiliki hubungan yang intim dekat dengan Tuhan, apa maknanya? Maknanya apa bisa kemudian minta apapun? Enggak tuh. Tanya aja siapa nih worship Bu Nurlela, Pak Ayu, Pak Lepri. Emang minta ke Tuhan langsung dikasih? Kalau iya pasti salah tuh. Ya kan? Enggak kan? Enggak loh. Tapi gunanya hubungan intim dengan Tuhan adalah apa? Kita menjadi apa? Bisa menyandarkan hidup sepenuhnya kepada Dia, apapun yang terjadi. Betul? Itulah iman. Ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang kita tidak lihat. Saudara bayangkanlah pengertian itu, luar biasa. Dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana mungkin kalau kita tidak intim dengan Tuhan? Nah, keintiman dengan Tuhan itu muncul dari pengenalan akan Dia. Ya kan? Pengenalan akan Dia yang dari hari ke hari terus bertambah. Ya, bertambah di dalam Dia. Bagaimana caranya? Caranya hanya satu, kebenaran. Makanya Yesus berdoa kepada Bapa, kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Haleluya, terima kasih. Hanya itu kekuatan di hari-hari ini. Teman-teman, situasi sekarang ini adalah ujian. Ini adalah ujian yang real. Ujian yang nyata loh, teman-teman. Ya. Tetapi di dalam inilah ya, saudara harus di dalam keadaan seperti inilah Allah, saudara menghayati kehadiran Tuhan. Nah, semakin saudara bisa menikmati kehadirannya Dia. Dan itu yang benar-benar Tuhan sedang cari. Ya. Allah sedang cari hatimu yang sungguh-sungguh menyandarkan segala pengharapanmu kepada Dia. Ya, oke. Ada lagi terakhir mungkin? Ya, dari perikop tema kita ini kan berbicara tentang Yesus yang dimuliakan. Berarti di situ ada kata kerja, Yesus yang dimuliakan, memuliakan saudara atau kita semua. Nah, yang saya tangkap itu adalah tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Jadi Yesus harus melewati jalan salib, barulah kemudian Ia dimuliakan. Jadi sudah disampaikan juga tadi Pak Hens bahwa hiduplah dalam roh, artinya kita ini harus menaklukkan diri kita, mengalahkan diri kita, manusia lama kita, supaya Tuhan sajalah yang berkuasa di dalam hidup kita. Jadi bukan lagi manusia lama kita, bukan keangkuhan hidup kita, bukan kesombongan, bukan membanggakan kepintaran, kekayaan, dan apa hikmat yang dimiliki, tetapi benar-benar hanya Tuhan sajalah yang memimpin hidup kita di dalam seluruh kebenaran. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Jadi kita harus melewati, karena daging ini dosa yang punya keinginan yang harus ditaklukkan. Tetapi ada Roh Kudus di dalam kita.
yang menjadi penolong bagi kita sehingga kita bisa menjalani itu di dalam kekuatan Allah. Perjalanan hidup ini mau suka mau duka, tetap bersuka cita, mengalami kekurangan, kelebihan, hati kita tetap bersandar kepada Tuhan, bahkan berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi mengalami satu jalan salib, makanya syarat mengikut Yesus itu harus sangkal diri. Kita harus sangkal diri, kita harus menyangkal diri kita, harus menaklukkan diri kita, baru memikul salib. Jadi memikul salib artinya kita harus menuruti semua perintah-perintah Tuhan. Dikatakan di Yohanes 14 bahwa barang siapa mengasihi aku, ialah merekalah yang menuruti perintah-perintahku. Dan dikatakan perintah-perintah Tuhan itu tidak berat sebenarnya. Ya. Jadi kita harus masuk di dalam satu dimensi penundukan diri, ketaatan kepada Yesus. Yesus pun taat kepada Bapa. Itu sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, sampai kepada satu pemuliaan karena ketaatan itu menjalani rencana Bapa di dalam kehidupan hidupnya. Sama dengan kita. Dan dikatakan Yesus yang dimuliakan juga memuliakan saudara, memuliakan kita. Tetapi kita yang masuk di dalam rencana Allah itu. Nah, masuk di dalam rencana Allah itu berarti kita siap, rela. Seperti Zoom tadi malam bahwa kita rela. Kita rela menghadapi semua kondisi. Kita mau tetap bersyukur, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sampai pada titik di mana kita dimuliakan oleh Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus. Kita harus melewati banyak proses sampai di mana dikatakan Yohanes 5:48 bahwa kita didapati sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Terima kasih, itu dari saya. Tuhan memberkati. Ada lagi? Ya, tadi Bu Nurlela itu slide 6 dan 7 ya. Itu ya ada, cuman tadi saya sebutkan saja itu. 56, Pak. Kalau 5 itu kan yang ini ya, yang setelah 60 tahun. Ya, setelah 60 tahun. Nah, di situ Tapi ya, belum sempat saya catat. Oh, oke. Nanti minta ininya aja, Pak. Oke. Itu Minta. bisa, Bu. Kalau Ibu lihat Facebooknya pasti muncul. Oh iya. Nah, nanti putar ulang Facebooknya itu dia pasti muncul ininya. Screen-nya itu langsung muncul gitu. Itu salah satu. Nanti juga bisa saya share teman-teman yang mau. Ya, kalau bisa minta share itunya, Pak. Ya, PowerPoint-nya. Jadi dari 1 sampai itu kan kemarin sampai 4. Ya, ada. 5, 6, hari ini kan 7, terus lompat 9 gitu. Jadi 8 juga belum terini. Maksud saya karena kemarin Bapak berurut, saya juga mau belajar berurut gitu. Iya, betul. Saya tadi jadi biasanya slide ini juga saya langsung jelaskan dari ayat-ayat gitu. Iya. Nanti ini saya share yang slide-slide-nya. Karena terlalu cepat aja Pak, jadi belum sempat nyatet. Kebayang ya, terlalu cepat tapi cuma 3-4 slide ya. Iya. Malam hari ini cuma sampai slide 9. Iya benar nih, sampai slide 9. 10 Pak, haruskan 10 terakhir. Hanya sampai 10 nih. Masih ada 7. Oke, ini kita belum masuk ke Wahyu pasal 1 sama sekali. Karena saya ingin menjelaskan tahta Allah, kemudian Kristus yang menang itu sebagai pusatnya, dan kemudian Kristus yang dimuliakan gitu ya. Sebelum masuk itu masih ada satu. Saya juga mau menjelaskan Roh Kudus yang ada di dalam Wahyu sebelum kita masuk. Nah, nanti kalau masuk itu udah enak. Bapak Ibu sudah lihat sih ayat itu, Wahyu itu udah dikutip beberapa kali kan.
Jadi nanti kalau masuk itu langsung tahu, oh ini pengertiannya ke sana nih gitu. Ya, itu yang menarik. Jadi punya pandangan mengenai tahta Allah, Yesus Kristus, Roh Kudus, dan mungkin orang-orang kudus. Nah, itu 4 baru kita nanti masuk per pasal gitu ya. Baru kita ingat loh. Hanya di dalam kitab Wahyu ini ada Pak Edison, ada Pak Ayub, Pak Lepri, siapa lagi ya yang teman-teman dari teologi ini bisa lihat bahwa hanya satu-satunya kitab di dalam seluruh Alkitab yang mengatakan bahwa berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan kitab ini. Gitu. Jadi secara khusus tuh. Dan saya kira saya bisa mengerti itu kenapa. Ya, karena dengan demikian kita benar-benar, waduh, kita akan bilang kita tidak sia-sia, ya. Tadi Pak Lebri udah bilang masuk dan melewati yang namanya ya lembah kekelaman gitu ya. Kita ya Pak Edison ya kalau di asrama itu katanya selalu ada sop kepala ayam ya Pak ya. Sop kepala ya Pak ya. Ya maksudnya kita lihat ke dalam kepala kita kelihatan gitu ya. Jadi makan sop kepala tiap hari. Ya itu, tapi kalau asramanya Pak Edison mungkin ya beda gitu ya. Tapi artinya tidak seperti ya kita melewatinya dengan perjuangan kan tentu saja ya. Perjuangan gitu. Tetapi no crown without cross. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Termasuk kita, pikullah salibmu. Ya. Kita harus pikul salib kita tiap hari kan. Yaitu apa maksudnya? Mempertontonkan perubahan hidup. Gitu setiap hari. Oke. Teman-teman kita lanjut lagi besok. Sekarang udah 10.18. Mudah-mudahan setiap minggu Bapak Ibu catat. Karena ini kemungkinan 1 tahun. Ya, karena 1 tahun itu hanya 52 pertemuan kan. Dan saya kira mungkin lebih daripada itu. Tidak akan selesai. Dan bukan itu yang penting. Tetapi yang terpenting adalah kita menikmati dan menghayati kehadiran Tuhan melalui pewahyuan-pewahyuan dalam kitab Wahyu. Mari kita mengucap syukur di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami diberkati dengan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami dipelihara, kami dikuatkan, kami dihibur kehadiran-Mu di tengah-tengah kami melalui firman-Mu yang hidup. Firman-Mu yang kuat, yang bahkan dapat menusuk jauh sampai ke dalam, memisahkan sumsum dan tulang-tulang, memisahkan pikiran-pikiran dan kebijaksanaan dalam hati kami. Kami percaya bahwa kami menerima kekuatan daripada firman-Mu. Kami tahu bahwa kemuliaan-Mu itu adalah satu harta yang kami akan terus cari di dalam hidup ini. Kami akan terus berjuang di dalam hidup ini. Apapun situasi yang kami di dalamnya terlibat, apapun panggilan kami akan terus Tuhan berjuang. Perjuangan kami akan kami bawa di dalam satu perenungan bahwa ada akhir yang luar biasa yang kami akan lihat, yaitu bertemu muka dengan Kristus, yaitu duduk bersama dengan Kristus di atas tahtanya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Hen. Amin. Terima Kasih Pak. Amin. Tuhan. di langit baru. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak Pak Edison. Ya. Ingatkan kemuliaan Allah bagi kita. Amin. Selamat malam Luciana. Salam Pak Stefanus. Stefan Daniel.